alasan COVID katanya. Dari minus dia. Tapi dia tapaki satu persatu tangga menuju perubahan katanya. Perlahan tapi pasti dia dapatkan tiketnya. Dan itu pun dia masih menyempatkan diri, memaksakan diri bertemu dengan rakyat. Dan menyapa. Saya tahu lelahnya. Pasti berkali-kali lipat lelahnya Pak Prabowo. Tapi dia lakukan. Ada seorang Ganjar Pranowo dengan segala kelemahannya, dengan segala isu yang menerpanya, dia tetap menyapa rakyat. Dia tidak takut ya? Nggak takut Bang. Karena dia merasa bahwa saya bersiap untuk menjadi pelayan rakyat. Saya bersiap untuk itu, makanya mereka turun menyapa rakyatnya. Jadi dia datang menyapa rakyatnya. Hai rakyatku, saya siap melayani Anda, begitu ya? Ya, saya mengingatkan figur ini dengan seorang sosok Soeharto. Apakah Soeharto pernah berkampanye waktu itu? Tidak ada. Calon pemimpin yang sangat otoriter itu berkampanye. Enggak, Bang. Jadi Prabowo sama Gibran ini sama dengan Soeharto ya? Saya tidak berkata begitu, minimal 3 hari ini. Karena dia tidak turun berkampanye, mungkin dia meniru Soeharto. Oh, dia mencontoh. Oke. Mas Henry, ada yang menarik tadi. Anda coba-coba mengandaikan, menyamakan kejadian ini dengan Filipina, Sara Duterte. Ya. Tapi Anda juga di lain pihak tadi menyatakan rakyat Indonesia ini cerdas, punya hati nurani. Jangan-jangan rakyat Indonesia nanti mengalami seperti yang terjadi di Filipina, amnesia. Gimana itu? Memang Bang, ini saya lah ya, saya nggak bilang rakyat secara keseluruhan. Saya ini kan mudah memaafkan, mudah lupa juga, tapi suka nostalgia. Kalau saya mudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Nah mudah-mudahan mereka seperti itu. Kemarin Megawati Soekarnoputri berusaha mengingatkan. Pidato itu ya? Pidato itu. Oh, jadi pidato itu mengetuk kita, mengingatkan? Ya, karena memang yang paham betul bagaimana sengsaranya demokrasi pada era Orde Baru adalah Megawati Soekarnoputri. Dia merasakan ya? Dia merasakan itu. Kalau Puan tidak merasakan? Dia merasakan juga. Tapi kan yang pidato Megawati. Oke. Abang ini suka belok-belok. Kalau Megawati Bang, pidatonya tuh merdeka. Itu Megawati. Kalau Puan? Solid. Itu Puan itu. Nah itu tapi kemarin ya. Saya lihat memang kita itu harus acungi jempol dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Megawati. Sampai hari ini. Kita bangga ya, punya tokoh seperti Megawati. Dia menjaga demokrasi. Kemudian dia tidak marah. Dia besarkan anaknya dari rakyat biasa, kemudian wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Presiden ini minta anaknya jadi wali kota, dia oke. Jadi wali kota di Medan, dia oke. Ini Megawati ya? Megawati. Dan sampai hari ini, anaknya itu meninggalkan dirinya. Bersama anak-anaknya ditinggalkan. Siapa itu anaknya? Pak Jokowi ya maksudnya? Ya mungkin ya. Iyalah Pak Jokowi, siapa lagi? Kan ini saya lagi cerita. Ini dia, enak ini ya. Tapi kan saya tuh merasa aman saja kalau di interview Bang Abraham kan. Dia nggak apa-apa. Dia tidak marah. Tidak marah ya. Dia santai, dia tidak pecat. Karena dia tahu. Kalau dia tidak memecat sampai hari ini, maka yang durhaka adalah Malin Kundang. Walaupun pada saat jadi batu, banyak juga rakyat yang pro ke Malin Kundang mengatakan, wah ibunya kejam betul, anaknya dikutuk. Tapi ibu-ibu yang lain tahu. Dia kutuk anaknya karena anaknya mendenial bahwa dia ibunya. Jadi Jabang jangan salah. Kalau dengan fenomena saat ini, saya tidak kaget bahwa masih ada yang mendukung. Karena waktu zaman Malin Kundang pun banyak orang juga yang menyalahkan ibunya. Tega betul itu ibu kutuk-kutuk anaknya. Jadi batu. Tapi kan harus tahu ceritanya. Ada yang bilang begini. Kebalik, nggak ada tuh PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri membesarkan Jokowi. Jokowi besar karena rakyat. Oh ya betul. Dia dipilih oleh rakyat. Tapi yang memberikan jalan itu seorang yang namanya Megawati Soekarnoputri. Bahkan saya berani bilang Bang, di podcast ini, Megawati Soekarnoputri itu lebih besar dan lebih berhasil dari Soekarno dalam hal membesarkan partai politik.
Oh, oke. Itu ya standing posisinya. Mas Henry, kembali dulu masalah Filipina. Apakah tidak ada kekhawatiran Mas Henry rakyat Indonesia seperti rakyat Filipina? Saya tidak pernah Ketika khawatir. bom terpilih ya, Marcos berpasangan Sara Duterte, itu kan seolah-olah rakyat Filipina mengalami amnesia politik, melupakan kejahatan yang dilakukan Marcos di masa pemerintahnya sebagai pemimpin yang otoriter. Ya, Itulah mungkin yang tadi Anda bilang, Megawati mengingatkan kita. kita punya cerita dan sejarah yang berbeda Oke. dengan Filipina. Kita di Indonesia ada Abraham Samad Speak Up yang terus mengingatkan bahwa ada yang salah di negeri ini dan harus dicegah kesalahan ini membesar. Tempo menyebut Prabowo sebagai produk gagal reformasi. Tempo menyebut anak presiden Mas Gibran itu sebagai anak haram demokrasi. Tempo menyebut pasangan ini adalah pasangan terburuk di Pilpres era Indonesia modern karena menggabungkan produk gagal reformasi dengan anak haram demokrasi. Kata Tempo, Bang, tenang Bang. Kemudian saya harus mengatakan itu lagi di channel Abraham Samad Speak Up sehingga tercerahkan rakyat Indonesia. Di Filipina kan nggak ada Abraham Samad Speak Up, tapi di Indonesia ada dan penontonnya banyak. Bocor halus ada di Indonesia. Bocor halus juga ada di Indonesia. Itu yang bahaya itu. Iya. Iya. Dan harusnya kita mengerti itu, memahami itu. Dan yang paling penting, Bang, seingat saya, Bongbong itu tidak sesenior Pak Prabowo. Sarah Duterte, kalau saya tidak salah, jauh lebih senior ketimbang Gibran Rakabuming Raka. Jauh lebih berpengalaman. Ya. Jadi secara quality, Beda. they have the quality. Tapi secara hati dan pikiran, akal sehat, rakyat Indonesia juga punya. Oke, Jadi tidak semudah itu. Kemudian misalnya joget-joget, kemudian ditaruh gambar poster-poster lucu. ya. Itu kan hal yang sebenarnya mudah saja, Bang. Apakah itu rakyat Indonesia tidak tersinggung tuh? Dianggapnya dengan logo Karikatur itu. lucu, boneka lucu, kemudian mereka akan tertarik untuk memilih. Dianggapnya rakyat Indonesia itu tidak punya pikiran. Dianggap bodoh ya? Ya, Nggak punya pikiran atau bodoh? ya bodoh, Bang. Oh, bodoh. Tidak punya pikiran kalau saya. Tidak mau berpikir lebih dalam, lebih jauh. Kan nggak gitu. Saya tuh sebetulnya kecewa.